Surabaya. Ini tadi informasi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh narasumber. Saya cuma ingin bertanya, ketika aturan itu diterapkan di TV, mungkin rata-rata semuanya sudah pernah ngambil gambar gitu ya, baik di video maupun foto. Mungkin beberapa juga saat ini menjadi kontributor aktif di Klik Muhammadiyah. Kalau ketika itu di TV kan ada aturan-aturan yang jelas, terutama yang ingin saya tanyakan adalah soal resolusi gitu ya, soal resolusi yang biasanya HP itu karena punya macam-macam gitu ya, macam-macam yang memang kadang-kala settingan itu ada yang settingan alami, ada yang settingan kayak beauty gitu ya. Kemudian resolusi juga macam-macam antara HP satu dengan HP yang lain, meskipun resolusinya sama, tapi kualitas itu berbeda. Nah, sedangkan ketika itu dikonversi dalam siaran TV, apakah ada standar yang harus kita gunakan sebagai patokan? Terima kasih. Satu lagi, kalau tadi kan landscape, sedangkan landscape saat ini itu kan ada beberapa ada yang 916, ada yang beberapa ketentuan landscape kan. Nah itu kira-kira yang paling pas itu seperti apa, karena biar untuk seragam ya. Seperti itu. Terima kasih. Langsung. Langsung saya jawab aja ya, supaya ya. Kaitannya dengan resolusi dan aspek rasio ya tadi. Kalau kita di demo itu sekarang resolusinya sudah Full HD 1920 1080 dengan aspek rasio 16:9. Kan kalau di handphone ada yang berapa? 18 bagi 9 gitu ya. Jadi kita pakainya yang 16:9 aspek rasio. Kemudian resolusinya tadi di 1920 1080. Kalaupun ada handphone yang mohon maaf belum bisa sampai ke resolusi, tapi rata-rata sekarang sudah 1080 sih handphone ini. Minimal itu kita bisa toleransi di 720. Walaupun nanti tetap ketika di proses editing itu akan di scale. Ketika di scale itu kan gambarnya biasanya nanti akan lebih pecah gitu ya istilahnya. Tapi upayakan kalau dari handphone itu sudah bisa melakukan 1080, pakai 1080p dengan aspek rasio 16:9. Ada lagi? Silakan. Mbak, ya. Nama ada dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mik. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, kerungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari SD Muhammadiyah Surabaya. Ingin bertanya, untuk saat ini kan banyak nih konten kreator, apalagi kalau dari sekolah kan untuk promosi sekolah nih Pak. Nah, yang saya tanyakan, apakah kalau kita membuat konten kreator itu baiknya menggunakan tulisan atau menggunakan voice over? Sedangkan kan banyak nih sekarang yang ada tulisannya juga dan ada juga yang voice overnya juga, jadi gabungan. Nah, ini lebih baik voice overnya saja atau hanya tulisannya saja? Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, Sinten, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Afifur Rahman dari SMA Muhammadiyah 4 Surabaya. Nah, izin bertanya Pak, tadi kan diterangkan terkait dengan kamera shoot begitu. Apakah ada tips bagi kami itu bagaimana atau ketika situasi apa kita mengambilnya itu long shoot, terus close up dan lain sebagainya? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan tadi kan diberikan tips dalam pengambilan video itu 5 detik atau berapa detik gitu. Nah, penggabungan dari pengambilan yang dilakukan itu
dia menampilkan teks itu sebetulnya nanti akan lebih memudahkan karena gini, ada orang-orang yang ketika dia melihat di media sosial terutama di Instagram atau TikTok gitu ya, yang dia tidak mengaktifkan mode suara, misalnya ketika dia lagi ada di tempat keramaian atau yang sekiranya ketika dia memunculkan suara itu akan mengganggu yang lain, kadang dia lebih senang untuk melihat teks aja. Saya pun beberapa kali seperti itu, dengan melihat videonya aja kita tahu apa yang dimaksud dari video itu. Tetapi ada juga orang yang lebih suka ketika dia mendengar suara. Biasanya nanti kalau kita ingin menggunakan voice over itu, ketika ada hal-hal yang perlu kita tampilkan, kita tonjolkan melalui pesan suara. Contohnya apa? Misalnya kalau ada kayak tadi ya, wawancara atau SOT dari si narasumber itu yang dia perlu kita tekankan audionya, itu bisa kita munculkan audio. Jadi sebetulnya ini saling melengkapi aja, tidak ada satu yang lebih bagus dari yang lain. Antara voice over dengan teks itu nanti akan saling melengkapi. Kalau dirasa perlu kita beberapa kali pun kita di demo itu kita tetap memunculkan voice overnya ada, tapi kita tampilkan caption atau subtitle-nya itu di video. Jadi itu tetap voice over itu perlu karena akan lebih menarik gitu kan. Dengan adanya voice over itu kita simak itu biasanya akan lebih menarik. Tapi teks atau caption atau subtitle yang muncul di video itu nanti akan memudahkan untuk orang-orang yang dia tidak perlu mendengarkan suara. Ada juga segmen orang-orang yang ketika nge-scroll itu dia tanpa perlu mendengarkan suara, dia harus atau bisa pesannya itu bisa terdeliver dengan adanya beberapa teks. Kemudian tadi masnya ya kaitannya dengan tipe shot itu, untuk menggabungkan itu biasanya nanti ada di software editingnya. Kalau di handphone bisa pakai CapCut, ya, banyak sekarang software editing di handphone bisa pakai KineMaster gitu ya. Kalau yang lebih mudah nanti distribusinya sih biasanya kalau kita mau distribusi ke TikTok atau yang lain, biasanya kalau CapCut itu kan udah terintegrasi gitu. Nah, kaitannya dengan editing juga mungkin tidak saya masukkan detail di sini, tapi ini untuk tips aja. Tadi lupa saya sampaikan, ketika kita ingin mengambil gambar itu kan biasanya kalau kita pakai handphone, kita kan perlu menekan tombol shutter ya. Menekan tombol shutter. Biasanya ketika menekan itu nanti akan ada goyangan. Biasanya di awal sama di bagian akhir ketika kita menekan tombol shutter. Usahakan ketika nanti itu mau ditampilkan itu dipotong di bagian awal kanan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya tripod atau kita bisa manfaatkan shutter dengan menggunakan Bluetooth ini. Jadi biasanya sih udah ada ya beberapa tripod itu dia udah menyediakan pakai Bluetooth. Ketika kita menekan tombol shutternya itu pakai Bluetooth kan bisa mengurangi goyangan yang ada di gambar yang akan kita ambil. Nah, kaitannya dengan tipe shot ini, kapan sih kita harus ngambil long shoot, medium shoot? Itu tergantung pesan apa yang ingin kita sampaikan. Kalau kita ingin mengambil atau menampilkan pesan bahwa aula ini besar, ya kita harus ngambil dengan long shoot. Kemudian nanti kalau kita ingin mengambil detail narasumber, misalnya kita bertiga ini mau diambil gambarnya, itu bisa pakai mode medium. Jadi kita harus mendekat. Gitu. Nah ini juga kaitannya dengan pengambilan atau tipe shot dengan HP. Ini tips juga. Biasanya handphone yang sekarang itu kan sudah disertai dengan zoom ya. Kalau zoom itu biasanya nanti beberapa handphone yang zoomnya itu sudah pakai optical zoom, itu ketika di zoom gambarnya tidak akan pecah. Tapi kalau zoomnya itu zoom dari software, sebetulnya itu dia bukan zoom tapi cuma nge-scale gambar saja. Biasanya ketika di zoom itu gambarnya nanti akan pecah. Upayakan kalau kita ngambil gambar pakai handphone itu kita jangan pakai fitur zoom. Kalau kita mau ngambil gambar yang close up ya kita yang mendekat.
pengalaman saya handphone yang bagus sekali itu ketika kita pakai fitur zoom itu, kalaupun gambarnya nggak pecah, goyangannya itu akan lebih terasa, getarannya itu akan lebih kelihatan. Sekalipun handphone yang bagus sekali itu, jadi ketika kita pakai zoom, ada goyang dikit aja itu di gambarnya hasilnya itu nanti goyangnya itu kelihatan. Jadi usahakan kalau kita mau zoom, kita mau ambil gambar yang dekat, kita yang mendekat ke objeknya itu. Jadi kita pakai zoom. Beda ya, nanti kalau kita menggunakan kamera profesional itu kan zoomnya itu dapat optical zoom, jadi lebih bagus gambarnya. Kalau begitu itu juga nggak pecah, ya. Kemudian dari stabilisasi juga bisa lebih. Itu sih mas ya, mudah-mudahan bisa terjawab dan tips nanti bisa membantu. Cukup ya. Dari Masjid Al-Islam di Kerembangan mau menanyakan terkait suara kita yang mungkin masih kurang bagus atau menggunakan dengan mic pun masih kurang pede kita. Untuk ya istilahnya cempreng katanya Bapak. Nah itu untuk mengatasi supaya lebih bagus, apakah ada tipsnya atau seperti apa yang supaya ketika kita menyampaikan itu bisa lebih bagus di suaranya? Terima kasih. Ya langsung tadi belakangnya. Ya. Ya mic. Kan ada. Ini Mas Zaki, dari berita-berita yang akan kita berikan kepada publik itu rakamnya seperti apa? Apakah pengajian, olahraga, hobi dan lain sebagainya? Sehingga kita punya konsep bagaimana nanti ketika memberikan suatu kegiatan itu ada konsepnya. Mungkin kalau dalam bahasa pendidikan storyboard, sehingga nanti kita ujung-ujungnya perlu membuat sebuah konsep yang dilengkapi dengan naskah, sehingga nanti gambarannya seperti apa, sehingga nanti kita juga punya persiapan ketika sebelum melakukan pengambilan video. Terima kasih. Kalau terkait dengan olah vokal tadi ya, mungkin nanti akan dijelaskan sama Mbak Arina tekniknya atau tipsnya itu seperti apa. Yang kedua kaitannya dengan genre mungkin ya, terkait dengan sebenarnya kegiatan apa sih yang bisa kita tampilkan. Kalau kegiatan-kegiatan persyarikatan tentu kita sangat welcome apapun itu gitu. Tapi barangkali setiap kegiatan itu kan punya nilai berita yang berbeda-beda. Tentu kalau narasumbernya dari pimpinan pusat dengan narasumber yang misalnya dari cabang aktif, nilai beritanya akan berbeda. Jadi silakan nanti bisa disesuaikan. Kalau itu kegiatan-kegiatan yang punya value atau nilai berita, yang sekiranya itu bisa memotivasi daerah lain, gitu ya, memberikan inspirasi untuk cabang-cabang yang lain melakukan kegiatan yang serupa, itu silakan bisa diberitakan. Kalau nanti kaitannya dengan tadi disebutkan hobi dan lain-lain, bisa juga kita ada berita feature ya. Kalau feature itu nanti kaitannya dengan soft news, berita-berita ringan yang punya nilai berita juga, tapi kemasannya nanti akan lebih ringan. Tentu pembuatan naskahnya itu juga nanti akan berbeda dengan berita-berita straight news. Nanti akan dijelaskan kaitannya dengan naskah ringan. Tapi yang jelas kalau berita-berita yang feature itu biasanya nanti kan lebih ke berita-berita ringan yang misalnya kaitannya dengan hobi, kaitannya dengan wisata, misalnya kaitannya dengan kuliner atau apapun itu. Nah ini yang nanti perlu diantisipasi itu jangan sampai nanti di berita itu muncul apa istilahnya iklan ya dalam tanda kutip begitu, karena nanti yang sebetulnya itu nanti bisa kita perhitungkan kaitannya dengan itu. Tapi kalau kegiatan-kegiatan persyarikatan silakan aja apapun itu, entah itu pengajian, entah itu misalnya resmian, apakah atau ambil kabar, apapun itu silakan nanti bisa dibuat. Pun termasuk di sekolah itu, kalau misalnya di sekolah itu ada kegiatan yang menarik ya, misalnya
meeting atau misalnya mendatangkan siapa gitu kan di sekolah itu atau apa, misalnya beberapa kali misalnya Mas Muhaimin itu pernah bikin berita apa, ada market day di SD Muhammadiyah misalnya mana gitu kan, bisa gitu. Jadi silakan selama itu berita tersyarikat kita sama. Kalau berita itu durasi 3 menit ya maksimal, minimal 3 menit untuk berita. Ini kita bicara berita dulu. Kalau untuk program nanti berjalan durasinya bisa 30 menit, bisa 1 jam. Tapi kalau untuk berita durasinya sekitar 3 menit, itu sudah cukup panjang. Gitu. Ada lagi? Oh ini antusias ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendra Biasa, saya dari MI Muhammadiyah 25. Nah ini saya mau bertanya Pak, untuk konten-konten di TV itu apa? Hanya berita-berita dan pengajian yang seperti tadi dijelaskan? Apakah tidak ada, kan sekarang ini kan banyak kreativitas dari sekolah-sekolah, contohnya seperti film pendek, apakah tidak ada konten seperti itu? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada. Jadi kenapa kita di sini kaitannya fokusnya ke berita dulu, karena memang itulah yang paling mudah yang kita lakukan gitu ya. Yang kalau untuk konten bikin film, bikin program itu kan nanti butuh tim yang khusus untuk kaitannya dengan itu, butuh tim yang banyak, peralatannya juga harus lebih lengkap gitu ya. Tapi kenapa berita? Karena ini yang paling mudah untuk kita lakukan, baik itu di AUM, di PCN, PDM maupun di majelis atau lembaga yang lainnya. Itu. Kalau untuk film pendek kita juga ada program beberapa yang di movie gitu ya. Kita juga terakhir kita kerjasama dengan SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan. Mereka juga memproduksi film pendek dan itu ditayangkan juga di TV. Kalau nanti ada sekiranya program-program lain yang bisa nanti dikoordinasikan oleh entah itu nanti dari BDM atau dari mana gitu ya. Karena gini Pak, kalau untuk program itu nanti kalau di TV tadi sudah disebutkan sama Pak Makron gitu ya, itu harus continue. Nggak cukup kita cuma menayangkan program 1 kali terus udah nggak ada lagi gitu. Karena nanti kalau berkelanjutan orang juga tidak mendapatkan kesan yang utuh gitu ya. Karena kalau kebiasaan ini kaitannya dengan habit pemirsa gitu. Ketika orang sudah suka dengan satu program di TV, kan dia nanti akan mencari program yang serupa gitu ya. Oh program ini tuh tayangnya itu di hari apa aja sih, di jam berapa aja sih. Nah kalau program itu ditayangkan secara rutin, itu kan akan membangun habit pemirsa. Saya kalau mau nonton berita di TV itu berarti tiap jam sekian setiap hari. Kalau nonton program ini tuh tiap hari apa jam sekian. Tapi kalau program itu cuma ditayangkan sekali itu sudah nggak ada lagi. Beda dengan special event gitu ya, atau kegiatan-kegiatan khusus yang memang kita siarkan langsung. Misalnya kemarin ada pengajian di Kementerian Desmen atau Wisata Negara. Nah itu memang tentunya special event, bukan program reguler yang kita produksi yang harus diselesaikan. Tapi ketika ada special event tentu akan dilakukan gitu ya, kita lakukan secara masif pokoknya sehingga nanti pesan itu bisa sampai ke masyarakat. Ada program khususnya besok tadi besok tanpa perlu harus dia tahu jadwalnya, dia punya sekian apa begitu. Saya punya kartu itu kita kirim ke TV itu berarti belum tentu bisa tayang gitu. Nanti akan kita sesuaikan, dulu kira-kira ini bisa kita tayangkan secara reguler atau enggak, jam berapa gitu. Tapi kalau sekiranya nanti ada blocking time istilahnya ya, blocking time. Oh saya mau tayang program ini, kita punya video ini, tolong ditayangkan di video. Nah itu nanti bisa kita diskusi. Gitu Pak. Jadi sebelum nanti ke Mbak Rina ya, saya ingin menutup dulu. Nanti ini kaitannya dengan berita. Jadi ya Pak Bu, mudah-mudahan nanti sepulang dari ini nggak ada alasan lagi kita nggak melakukan liputan kegiatan yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi dengan handphone
handphone aja kita bisa cukup menjadikan ini alat yang efektif untuk membuat liputan berita. Nah, kaitannya dengan kualitas, kaitannya dengan hasil yang nanti kita buat itu, tentu kita tidak bisa serta-merta sekali liputan hasilnya langsung bagus. Nanti perlu ada latihan kaitannya dengan teknik, kaitannya dengan persiapan gitu. Semakin sering kita membuat itu, tentu hasilnya nanti akan semakin bagus. Jadi nanti dari sini harus memulai untuk membuat liputan itu, dan tentunya nanti harus terus dilatih kaitannya dengan teknik-teknik yang tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, dan sekiranya nanti ada hal-hal yang masih ingin atau perlu didiskusikan, nanti bisa kita komunikasi lebih lanjut. Tentu barangkali nanti ada koordinatornya di sini yang akan